Pada 19 Maret 1995, dunia kehilangan sosok berbakat Nike Ardilla akibat kecelakaan mobil yang tragis. Setiap tahunnya, penggemar setianya masih melakukan doa untuk mengenangnya dan juga banyak teori konspirasi yang muncul seputar detik-detik kecelakaannya. Konon, teori konspirasinya berkaitan tentang kecelakaannya yang masih membingungkan, seperti mengapa polisi merahasiakan kematiannya kepada keluarga selama 3 hari. Atau benarkah sang diva sempat berseteru dengan cucu penguasa cendana sebelum kematiannya? Sebelum kita mulai pembahasannya, jika kamu tertarik seputar fakta, misteri, dan konspirasi, yuk subscribe ke Coretan Misterius. Nike Ardilla lahir di Bandung pada 27 Desember 1975 dengan nama asli Raden Rara Nike Ratnadilla Kusnadi. Bakat seninya sudah terasah sejak kecil dan sudah banyak penghargaan dari kompetisi lokal maupun nasional. Awalnya ia memakai nama panggung Nike Astria untuk bisa menyaingi Nicky Astria, penyanyi rock kenamaan era 1980-an. Namun saat itu Nike belum punya lagu sendiri, sehingga ia sering menyanyikan lagu dari musisi lain. Nike diarahkan untuk bisa menguasai genre musik rock. Nike mulai masuk dapur rekaman pada tahun 1986 dengan merilis single berjudul Lupa Diri. Namun nama Nike Ardilla baru benar-benar meledak setelah merilis album Seberkas Sinar pada Oktober 1989. Usia Nike saat itu baru 14 tahun. Tapi ia beruntung karena diperkenalkan kepada Dedi Dores, sang maestro di balik lagu-lagu hitsnya. Tak hanya populer di dunia tarik suara, Nike juga sempat terlibat dalam penayangan film dan sinetron. Nike Ardilla juga berkarir di dunia film berjudul Ricky, Olga dan Sepatu Roda, Cinta Anak Muda, dan beberapa film lainnya. Sehari sebelum hari kejadian, Nike Ardilla bersama manajernya Atun melakukan perjalanan dari Bogor ke Bandung menggunakan mobil pribadi. Mengutip Wikipedia, ia dan manajer melakukan banyak kegiatan dan bertemu dengan beberapa artis seperti Gugun Gondrong dan Titi DJ. Saat dini hari, mereka siap untuk kembali ke Bogor karena mengejar syuting jam 8 pagi. Atun sempat menawarkan agar ia yang menyetir karena khawatir Nike akan kecapean mengingat jadwalnya yang padat. Namun Nike menolaknya. Sesampainya di Jalan Raden Edi Martadinata atau dikenal juga sebagai Jalan Riau, mobil Nike terhalang oleh mobil berwarna merah yang melaju dengan amat pelan. Karena sedang diburu waktu, Nike memutuskan untuk menyalip mobil merah tersebut. Tiba-tiba dari arah berlawanan muncul mobil Daihatsu TAF yang melaju dengan kencang. Nike banting setir ke arah kiri. Mobil langsung menabrak sebuah pohon beringin, lalu terpental dan menabrak pagar beton bak sampah. Nike saat itu tak memakai sabuk pengaman. Nike dan manajernya langsung dibawa ke rumah sakit. Atun selamat meski sempat mengalami amnesia. Namun pada hari itu juga Nike menghembuskan nafas terakhirnya. Meski pada saat itu Nike sudah diumumkan bila dirinya tewas karena kecelakaan di mobil, para fans sempat merasa heran dengan beberapa kejadian yang mengikuti kejadian tersebut. Salah satunya, sikap pihak polisian yang tidak menghubungi keluarga korban ketika Nike sudah dinyatakan tewas dan dimakamkan. Dalam hal ini ibunya. Tepat setelah terjadi kecelakaan yang menimpa Nike Ardilla dan pemakamannya, sang ibu tidak tahu kalau anaknya telah tiada. Ia mengetahuinya 3 hari setelah kejadian. Itu pun ia diberitahu oleh teman sesama artis, bukan dari pihak kepolisian. Karena hal inilah menjadikan kematian sang legenda seperti ditutup-tutupi. Beberapa penggemar yang merasakan kehilangan Nike Ardilla yang tragis
menyodorkan teori konspirasi, sesuatu yang ingin mereka percayai sekaligus menunjukkan betapa besarnya rasa kehilangan terhadap sang pujaan. Salah satu contohnya, Nike diklaim sempat berseteru dengan cucu Soeharto yang tidak pernah disebutkan namanya. Berkat perselisihan ini, Nike bahkan konon pernah ditodong pistol. Klaim tersebut tentu susah dibuktikan. Pada saat kejadian juga terdapat cerita yang mengatakan kalau pemicu kecelakaan Nike Ardila karena ia sedang di bawah pengaruh narkoba dan alkohol. Memang, sebelum perjalanan pulang, Nike dan Atun sempat mampir ke sebuah diskotik bernama Polo. Namun Nike tidak minum alkohol, ia hanya memesan jus jeruk. Hasil visum polisi juga menyebutkan tidak ditemukan kadar alkohol dalam tubuh Nike. Ada teori lain yang mengatakan bila kematian Nike Ardila disebabkan karena kisah cintanya. Diketahui adanya cinta segitiga antara Nike Ardila, sahabatnya, dan seorang pria yang disebut-sebut perwira angkatan udara. Dari kejadian inilah ada asumsi yang mengatakan jika sahabatnya sengaja merencanakan kematian untuk Nike Ardila. Namun cerita ini tidak dapat dibuktikan karena sang sahabat saat kejadian sedang berada di luar negeri. Terlepas dari semua teori konspirasi, satu hal yang pasti, dunia kehilangan sosok berbakat yang meninggalkan jejak mendalam dalam dunia musik dan hiburan Indonesia. Nike Ardila akan selalu dikenang oleh para penggemarnya sebagai bintang yang gemilang tak tergantikan. Jangan lupa untuk subscribe channel Coretan Misterius agar kalian tidak ketinggalan video-video menarik tentang hal-hal fakta misteri dan konspirasi lainnya. Temukan sisi gelap yang menyeramkan di Coretan Misterius.